Qin Yichen diam-diam terkejut. Ini sepertinya tulisan tangan boneka itu. Seperti yang ditujukan pada Yukianer yang memasuki dunia melalui kultivasi jiwa. Boneka itu tidak memiliki darah. Dan keterampilan biadab dan terkenal leluhur berdarah di dunia adalah sangat terbatas. Boneka itu tampaknya sengaja ditujukan pada keuntungan banyak orang kuat. Sederhana untuk dikatakan. Tetapi kemampuan untuk menjadi sasaran sangat menakutkan. Namun, Bai Guanxing tampaknya lebih maju. Dan apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah ketika leluhur bayi darah itu melemparkan kepalanya. Dia melihat ke belakang pada saat itu. Dan dia meraung untuk membunuh mereka. Darah. Aku ingin darah. Leluhur bayi berdarah tampaknya gila. Meskipun orang-orang ini menghalangi Kaisar Iblis. Tetapi ketiga boneka itu juga Kaisar. Dan Kaisar Iblis ini setidaknya memiliki darah iblis di tubuhnya. Selama ada darah baginya untuk dimurnikan, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Leluhur bayi berdarah itu ganas. Dan mungkin dikepung oleh tiga Kaisar untuk sementara waktu dapat menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi sangat sulit untuk benar-benar membunuhnya. Demon Yuekong seperti musuh besar. Leluhur bayi darah telah terkenal sejak lama. Dan bahkan sebelum malapetaka tiba, leluhur bayi darah sudah sangat terkenal. Saat leluhur bayi darah menyerang dan membunuh, ada cahaya berdarah dimanapun ia lewat. Dan itu adalah kekuatan mengerikan yang membuat setiap pori tubuh Qin Yichen terlihat seperti aliran darah yang berlawanan. Namun, Bai Guanxing berdiri di depan mereka dan perlahan mengeluarkan botol porselen. Botol ini familiar. Dan dirampok dari leluhur bayi berdarah. Bai Guanxing membuka tutupnya. Dan Qin Yichen bisa mencium atmosfer berdarah yang meriah di dalamnya. Seolah-olah ruang internal botol porselen ini tidak kecil, dan ada lautan darah. Saya tidak tahu, dari mana leluhur bayi darah mendapatkan begitu banyak darah. Apakah biasanya terakumulasi? Bai Guanxing mengembuskan napas ke dalam mulut botol, dan melihat angin darah naik, bertiup di depan leluhur bayi darah, tiba-tiba menyebabkan tubuh kekaisaran seperti hantu yang terakhir bergetar tiba-tiba. Segera, leluhur bayi darah itu seperti binatang yang berbau darah. Meskipun tampak seperti keagungan kaisar yang kuat, kegilaan yang ganas itu bahkan lebih meresap. Darah. Aku ingin darah. Leluhur bayi darah bergegas pergi. Kaisar ini dapat membelahnya dengan satu pisau. Dan darah yang mengalir dari kaisar tampak sangat harum dan lezat. Leluhur berdarah itu memiliki wajah muram. Tetapi Bai Guanxing berdiri diam. Tidak bergerak. Bahkan sedikit ingin tertawa pada saat itu. Blood Infant Patriarch. Apakah kamu mencium darah ras mana yang ada di tubuhku? Darah. Ini. Leluhur bayi darah mengendus seperti orang gila. Dan Qin Yichen tidak ragu bahwa yang sangat terkenal dan kuat ini, pasti telah merasakan lebih dari satu jenis darah kekaisaran. Leluhur berdarah itu menciumnya. Dia tahu darah di tubuh kaisar. Ini. Bai, darah Baize. Tanda seru. Pada saat itu, dia juga mengenali di mana kaisar ini suci. Bahkan melihat botol porselen penuh darah di tangan Bai Guanxing, leluhur bayi berdarah hanya merasa terpesona dan sakit kepala yang membelah. Sepertinya dia mengingatnya. Putih, putra Baize. Kali ini, meskipun leluhur berdarah masih berteriak seru, mereka akhirnya mengucapkan 4 kata putra Baize sepenuhnya. Ada apa? Apakah kamu bahkan ingin menghisap darahku? Bai Guanxing tersenyum santai, dan hanya dalam beberapa saat, kegilaan merah di mata leluhur bayi darah menghilang. Bahkan binatang haus darah itu tampaknya dikendalikan oleh kata-kata putra Baize. Leluhur berdarah itu ingat. Dia gemetar, panik, dia benar-benar merampok putra Baize. Bai, putra Baize. Kau pernah bereinkarnasi. Aku tidak mengenalinya. Tidak heran kau tidak tahu. Nenek moyang bayi berdarah itu tercengang di udara. Ketika putra Baize berdiri di depannya, tidak sulit untuk menebak identitas kelompok pria di sampingnya. Tapi apa yang tidak bisa dibayangkan oleh nenek moyang bayi berdarah itu adalah bagaimana hantu-hantu Jiuyu ini bisa berdiri bersama dengan putra Baize. Aku tidak peduli merampokku, dan aku tidak perlu mengejarnya jika aku ingin menghisap darahku. Tapi itu tergantung pengertianmu. Bai Guanxing terlihat seperti bos besar. Tetapi sebenarnya, semakin kuat seorang raksasa, semakin dia tahu bahwa putra Baize adalah bos yang sebenarnya. Tolong, Pak, tolong ungkapkan. Leluhur berdarah tidak bisa menyembunyikan gemetar dalam kata-katanya. Murid Jiuyu dan Bai Guanxing hidup dalam damai. Yang mengejutkannya, dan dia juga prihatin dengan perjuangan kaisar di dunia kaisar beberapa waktu lalu. Tak satu pun dari kelompok orang ini lampu hemat bahan bakar. Yah. Saya pikir boneka kerajaan kaisar ini bagus. Bantu saya mendapatkannya. Bai Guanxing tersenyum jahat. Dia telah berhenti berpura-pura sekarang. Dan langsung menyatakan niatnya untuk menangkap boneka kekaisaran. Boneka, apakah kamu mendengar itu? Kamu juga dapat mengambil darah bayi untuk melihat siapa yang dia dengarkan. Bai Guanxing menatap ketiga boneka kekaisaran. Dia tahu bahwa tuan di balik boneka-boneka ini adalah kaisar boneka. Benar saja. Ketiga boneka itu berdiri dengan bangga di langit. Dan pupil kembar di bawah helm perkasa dari boneka emas hitam yang tampak seperti dewa Jiuli bersinar.
Blood Baby, Putra Baize tidak lebih dari seorang kaisar sekarang. Mengapa dia tidak bisa dibunuh? Apakah kamu tidak menginginkan darah? Aku punya banyak darah di sini. Dan dewa bawaan di sebelah Putra Baize. Semua harta di tubuhnya adalah milikmu. Leluhur berdarah itu gemetar di mana-mana. Dia secara alami mengenali Qin Yichen. Dan tepatnya, yang terakhir tidak akan berpura-pura saat ini. Tentu saja dia tahu berapa banyak harta yang dimiliki putra Chenglong Kuai klan Kaisar Ke ini. Terus terang, jika Anda bertemu Qin Yichen sendirian di alam semesta kuno, bahkan jika dia dipenggal dan dibunuh oleh klan Kaisar Ke, leluhur bayi darah tidak akan ragu untuk melakukannya. Tapi sekarang, mata leluhur berdarah bersinar, dan Wei Guanxing mengangkat bahu dan tersenyum. Jangan lihat, murid Jiu Yu baru saja menandatangani kontrak surgawi dengan saya, hanya Anda yang tersisa. Yu Qianer menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan Putra Baize adalah kebenaran, dan inilah yang membuatnya paling menakutkan. Yu Qianer merasa bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa Putra Baize membawa sekelompok orang ini ke alam kaisar tempat mereka akan dibunuh. Jangan membantu mereka menyelesaikan pengepungan terlebih dahulu. Memaksa mereka untuk menandatangani kontrak surga, sehingga Yu Qianer tidak bisa menjadi musuh dari kelompok orang ini. Dengan cara ini, gunakan metode yang sama untuk berurusan dengan leluhur bayi darah, sehingga leluhur bayi darah tidak bisa menjadi musuh. Ini seperti bola salju. Pada akhirnya, istana iblis kuno tidak boleh berkompromi. Tapi jangan lupa, kedua leluhur penyihir itu sendiri memiliki kontrak dengan surga. Bisakah pemetik gagak emas menghentikan Putra Baize dan kelompok orang ini yang telah mengganggu getaran Kaisar Surga? Putra Baize telah menghitung urutannya, dan waktu pengambilan gambarnya tepat. Dia sangat terperangkap dalam barisan pembunuhan kerajaan, dan leluhur bayi darah juga dikepung oleh 3 boneka kekaisaran yang tidak memiliki darah di kaisar. Sempurna. Ini adalah rencana yang jelas dan arogan. Bahkan Yu Qianer tahu bahwa Putra Baize dan mereka tidak pernah menjadi sekutu, dan mereka tidak memiliki persahabatan tetapi permusuhan. Tetapi mereka harus berkompromi.